Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayat ukhra wa may yattaqillaha yas'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik itu perintah-perintah yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, kemudian yang mempunyai fadilah, punya keutamaan, punya keunggulan. Demikian juga kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah Ta'ala, mulai dari yang haram, yang makruh, sampai hal-hal yang tidak pantas bagi kita untuk melakukannya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, maka Allah akan semakin banyak menolong kepada kita. Sehingga di surat At-Tolaq dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan makhraja, memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Meskipun masalahnya sangat-sangat berat, sangat-sangat pelik, tapi kalau sudah ditolong Allah, maka tidak ada yang tidak selesai. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak menyangka mendapat uang, tapi dapat uang, alhamdulillah. Daripada menyangka dapat uang tapi enggak dapat uang, namanya innalillah, ya. Terus kemudian pentingnya kita juga bertawakal, mewakilkan semua perkara urusan masyarakat kita hanya kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang mereka mau bertawakal, memasrahkan semua masalahnya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya,
Allah akan menyelesaikannya, Allah akan menutupinya. Nah, monggo. Ya. Pentingnya untuk tawakal dan bertakwa. Kemudian mari kita bermulazamah dalam kehidupan kita dengan takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih tentang masalah istighfar. Kemarin saya sampaikan bahwa dari beberapa nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad juga memerintahkan, mengajarkan kepada umatnya untuk banyak-banyak istighfar. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu penyebab datangnya rezeki yang melimpah adanya beristighfar kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, dalam sebuah hadisnya Nabi berada di surat dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Man lazimal istighfaru," barang siapa yang melazimi istighfar, siang, malam, pagi, sore beristighfar, di masjid, di majelis taklim, di rumah, di pasar, di sawah, ketika naik kendaraan selalu beristighfar. Ja'alallahu min kulli dhaiqin makhrajan, Allah akan memberikan kepada dia dari setiap kesempitan atau masalah yang dihadapi akan diberi makhrajan, diberi jalan keluar. Mempunyai soal-soal kehidupan, soal ekonomi, Bang. Yang sering kita bahas adalah soal ekonomi. Apa soalnya? Soalnya itu kebutuhan lebih besar daripada kemampuan. Kebutuhannya 1 juta, kemampuan cuma 200.000, berarti masih minus 800.000. Nah, kemudian Allah akan memberikan solusi. Solusinya apa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ditambah rezekinya, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan rezeki yang namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Makanya monggo kita semuanya harus banyak-banyak istighfar. Wa min kulli hamin farajan, dan Allah akan mengubah dari setiap kesedihannya dijadikan kegembiraan. Kadang-kadang orang itu merasa sedih karena apa? Salah sudut memandangnya. Orang dicarikan pekerjaan tuh sebagian besar seneng apa seneng? Dicarikan pekerjaan berarti rekosen apa penak toh? Golekne gawean, kayak gawean jane ya do wegah. Tapi karena yakinnya di balik kerjaan ada uang, maka dia jadi gembira. Demikian juga nanti yang lainnya. Kadang-kadang orang tuh ketika masih sehat, kemudian sok-sok karena sibuknya untuk urusan dunia, nggak sempat bertemu saudaranya. Anaknya 2 di luar negeri, Pak. 1 di Amerika, 1 di Eropa. Bapaknya di rumah sama ibunya. Le, mbok kowe mulih, ibumu loro. Nah, kalau nggak loro, kadang nggak mulih, ya nggak pulang. Nah, kadang-kadang karena sudah saking sibuknya nggak pernah pulang, cari uang sebanyak-banyaknya. Terus kemudian karena ibunya sakit, kemudian anaknya dipaksa untuk pulang. Kamu pilih bapak, pilih pekerjaan apa pilih ibumu? Ya, maka kemudian dia jadi pulang. Jadi gara-gara sakit ibunya dia jadi bisa ketemu dengan anaknya atau bertemu dengan ibunya. Sekali lagi, jadi Allah akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Kita kasih contoh lagi. Contohnya Hajar, istrinya Nabi Ibrahim.
ketika ditinggal Ibrahim di lembah Mekah, hari pertama, kedua, ketiga, ya, lama-lama bekalnya sudah habis. Di puncak-puncak kesusahannya anaknya nangis, masih banyak ibunya nggak makan, nggak minum, nggak bisa mengeluarkan susu. Akhirnya anaknya juga nangis, ibunya juga tambah susah. Kemudian Hajar berusaha untuk mencari pertolongan, bantuan. Dia naik ke bukit Safa Marwah sampai 7 kali. Betapa sedihnya seorang ibu dengan anaknya yang masih bayi di tempat yang asing, nggak ada teman, ya. Di puncak-puncak kesusahan, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan air Zam-Zam lewat kakinya Ismail, dan itu menjadi suatu jalan keluar dari yang sedih menjadi yang bunga. Nah, makanya monggo kita juga harus banyak-banyak istighfar. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang dia kerja di satu pabrik, Bapak Ibu, kemudian kena PHK. Rasanya kira bagaimana, Bapak Ibu? Yang biasa kerja dapat uang tiap bulan, sekarang nggak dapat kerja. Tapi karena dia banyak istighfar, terus Allah Ta'ala berikan ide, dia buat usaha kecil, ya. Terus Allah Ta'ala berikan kemauan, kreativitas, sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk dia dan tetangganya. Lah malah kemudian jadi juragan. Seandainya nggak di PHK, nggak jadi juragan. Nah, dengan jadi juragan, Allah Ta'ala berikan rezeki min haitsu la yahtasib, daerah yang tidak disangka-sangka. Makanya monggo dengan kita banyak istighfar, insya Allah semua masalah hidup yang kita hadapi akan diselesaikan Allah. Mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, Pak. Kadang-kadang yang namanya istri dan suami sok cocok, sok nggak cocok. Kadang ada dalam bahasa, kadang ada yang purek, atau semboten purek. Kita pulang kepada orang tuanya, ya. Kemudian bahasa itu neng-nengan ngantek pirang-pirang wulan, itu terjadi. Nah, untuk nanti maka banyak-banyak istighfar. Atau nanti yang lainnya, masalah kesehatan, masalah sosial dengan tetangganya, atau masalah-masalah yang lainnya. Di masalah hidup itu akan selesai kalau kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, terus banyaknya itu seberapa? Ya namanya lazim itu ya setiap saat. Tidak cuma setiap habis sholat, tapi setiap saat. Bahkan saya, Bapak Ibu, itu kalau jalan dari rumah ke masjid juga istighfar, naik motor juga istighfar, ya. Bahkan di hadis lain diterangkan, hati-hati Bapak Ibu, kalau kita naik kendaraan kemudian kita ingat kepada Allah Ta'ala, maka yang bonceng kita adalah malaikat. Tapi kalau kita naik kendaraan kemudian kita maaf saja membunyikan musik, maka yang naik atau bonceng adalah setan. Itu menurut hadis Nabi. Makanya monggo yang namanya berkendak itu harusnya apa? Tetap ingat pada Allah Ta'ala. Dan sudah kita mafhum bahwa kecelakaan transportasi sebagai penyebab kematian yang paling besar di antara penyebab yang lainnya. Nah, makanya kita harus banyak-banyak juga ingat Allah dengan istighfar atau yang lainnya ketika kita naik kendaraan.
Terus kemudian dengan kita bermulazamah dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan jadi mudah, akan jadi ringan ketika kita berbuat kebaikan. Sudah biasa beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil atau yang lainnya, maka akan jadi ringan. Dan di akhir hayat orang itu biasanya akan melafadzkan kalimat yang biasa dia lafadzkan. Ketika orang itu biasa melafadzkan kalimat thayyibat, mulai dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maka dia akan mudah untuk melafadzkan itu. Tetapi kalau tidak biasa melazimi kalimat thayyibat, biasanya misuh, ngomong kotor atau yang lainnya, ketika mau mati untuk istighfar ya susah, untuk membaca tahlil juga susah. Nah, makanya monggo dilatih, mumpung kita masih diberi kesehatan, bermulazamah dengan kebaikan-kebaikan, semoga nanti di akhir hayat kita berada pada puncak-puncak kebaikan. Kemudian pilihan redaksi atau lafadznya dalam kita beristighfar itu ada beberapa lafadz. Yang pertama dan yang paling pendek adalah astagfirullah, yang artinya aku minta ampun kepada Allah. Itu utamanya kita baca setelah kita salam dari sholat wajib, dan itu hanya untuk istilahnya itu keadaan-keadaan yang tidak longgar. Panjenengan tindak Jakarta, mampir di rest area, makan dan sholatnya harusnya cepat. Kenapa? Ditunggu banyak orang. Jangan sampai sholatnya lama, dikarenakan lama, yang lainnya masih banyak yang menunggu. Makanya kalau di sana itu kemudian kita pakai yang lafaz yang pendek, Astagfirullah, aku minta kepada Allah minta ampunan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua agak panjang, Astaghfirullahaladzim, aku minta lindung kepada Allah zat yang maha agung, la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia Allah, yang tidak ada pantas dipuja, dipuji, disanjung kecuali Allah Ta'ala, Al-Hayyu, zat yang maha hidup, Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepada Allah. Jadi agak panjang. Dengan lafaz ini nanti kita juga bisa memahami tentang keagungan Allah, zat yang lainnya. Di antara adalah zat yang pantas untuk dipuja, dipuji, disanjung, diibadahi. Kenapa? Karena Allah punya kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Allah zat yang maha mencipta, dibuktikan dengan berbagai macam bentuk ciptaan-ciptaannya, menciptakan langit, bumi, manusia, binatang, jin, dan makhluk yang lainnya. Sementara Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh orang kafir itu tidak maha mencipta. Kalau pada zaman Nabi ada Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh orang kafir, seperti Lata, itu bentuknya patung, Mbak. Lata, Uzza, bentuknya patung-patung yang tidak bisa membuat apa-apa. Jangan kok membuat apa-apa, dia makan saja nggak bisa, Nah, maka dia tidak punya keunggulan, maka tidak pantas untuk dipuja. Terus zat yang Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Kalau pada zaman Nabi Musa ada seorang raja namanya Fir'aun, yang dia punya kekuasaan yang sangat besar, bisa menentukan nasib seseorang. Tetapi sekarang Fir'aun
sudah mati, sudah nggak punya kekuasaan. Sementara Allah Ta'ala dat yang maha hidup sampai sekarang, sampai kapanpun Allah dat yang maha hidup. Ketika nanti di hari kiamat semuanya mati kecuali Allah Ta'ala. Ya, bahkan dikisahkan malaikat maut pun nanti akan mati di hari kiamat. Setelah mencabut manusia semuanya mati, terus Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat maut untuk mematikan dirinya sendiri, Pak. Gitu. Sehingga semuanya mati kecuali Allah Ta'ala. Ya, maka Allah tidak akan mati. Al-Qayyum, dat yang maha berdiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita manusia ada yang kaya raya, punya kekuatan, punya jabatan. Ketika dia sudah pensiun, maka enggak berdiri sendiri, ya. Sementara Allah yang berdiri dan mampu untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Terus ada wa'atubillahi, ya, ada pertobatan setelah kita minta ampun, terus kita bertobat kepada Allah Ta'ala, merasa salah, berjanji untuk tidak mengulangi, meskipun prakteknya ya mengulangi lagi. Kenapa? Namanya manusia. Al insanu makhluq wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, sehingga akan berulang-ulang. Tapi enggak masalah selama kita masih mampu dan mau bertobat, maka Allah tidak masalah. Bahkan nanti dikatakan di hadis yang panjang, ketika seorang hamba itu selalu dan selalu untuk istighfar, sampai Allah nanti berfirman, sudahlah, apapun yang kau akan lakukan sudah aku ampuni dosa-dosanya. Kalau hamba tadi ada namanya rasa tawadhu, tidak ada kesombongan. Makanya kita jangan sampai sombong dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai merasa tidak punya dosa, ya. Tapi merasalah kita itu menjadi orang yang banyak dosa, merasa saja, ya. Kalau merasa banyak itu lebih baik dibanding merasa tidak punya dosa. Dan kemudian orang-orang yang mereka merasa banyak dosa akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim selama hidupnya Bapak Ibu cuma 3 kali menipu, itu sudah menyesal. Sementara kita sudah berulang kali menipu, berbohong dengan suami, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita. Kadang-kadang kita belum merasa puas dengan kebohongan kita. Makanya monggo kita semuanya harus banyak-banyak untuk istighfar, tobat, sehingga Allah akan membersihkan hati kita. Hati yang bersih itu akan mudah untuk menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Hati yang bersih itu akan merasa risih kalau ada kotorannya. Tapi kalau hati yang kotor itu susah untuk menerima nasihat, petunjuk itu susah, ya. Kemudian dia tidak merasa risih ketika dia berbuat suatu perbuatan yang dosa. Sehingga kalau kita maaf saja belum merasa berat ketika berbuat dosa, maka hati-hatilah kita, karena hati kita sudah kotor. Kemudian yang berikutnya yang dikenal dengan namanya Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling besar. Kalimatnya agak panjang, itu Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau itu adalah Tuhanku. Engkau adalah yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepadaku. La ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau.
Khalaqtani, engkau zat yang menciptakan aku. Jadi kita ngelenggono bahwa kita tuh yang menciptakan Allah. Kita punya hutang budi kepada Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Aku harus manut kepadamu. Aku bukan hambanya dunia, aku bukan hambanya harta, aku bukan hambanya tahta, aku bukan hambanya hawa nafsu, tapi aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada pada perjanjian kepada engkau. Ketika anak Adam atau manusia itu berada di kandungan ibunya, umur berapa Bapak Ibu? Umur 4 bulan atau 120 hari. Kemudian Allah mengambil janji, wahai anak Adam, alastu birabbikum, adakah tidak bahwa aku adalah Tuhanmu? Terus calon nabi berkata, bala syahidna, oh iya ya Allah Ta'ala, aku menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Ketika nanti aku keluar di dunia, aku akan menyembah kepada-Mu. Itu adalah perjanjian ketika kita berada di kandungan ibu kita. Terus wawaktika, dan juga aku berada pada ikatan kepadamu, mastatoktu, selama aku mampu. Maka kemudian dikatakan bahwa ittaqillaha mastatoktu, takwalah kamu kepada itu sekuat atau sesuai dengan kemampuan kamu yang maksimal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika turun ayat yang berbunyi ittaqillaha takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sahabat sama merasa berat. Kenapa? Karena yang namanya amal kan tetap punya kelemahan. Terus ayat itu dimansuh dengan ayat ittaqillaha mastata'tum, takwalah kalian kepada sekemampuan kamu sekalian. Ya, makanya kita kemudian harus maksimal tapi sesuai dengan kemampuan kita. Contoh Pak, kalau kita disuruh untuk beramal seperti Nabi Muhammad SAW, ya tidak mampu. Sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, nggak mampu. Sholat subuh rakaat pertama baca Fatihah dilanjutkan Al-Baqarah selesai, Pak. Selesai Al-Baqarah kemudian dilanjutkan Ali Imran. Kalau kita membaca seperti Bapak Ibu tuh mungkin ya makmunya mulai dewe-dewe. Kenapa? Karena selalu lama. Infak juga begitu. Nabi Muhammad itu selama masih ada itu kalau diminta dikasihkan. Kalau kita hitung-hitung dulu, selama Nabi Muhammad itu punya dikasihkan. Ada sahabat datang pada Nabi, ada apa? Saya nggak punya makanan, kasih makanan. Bawa pulang habis datang lagi. Nabi saya nggak punya, kasihkan makanan. Yang kedua, sampai yang ketiga, Nabi saya nggak punya. Wah, saya juga nggak punya itu. Nah, baru nggak ngasih. Kenapa? Karena nggak punya. Tapi selama punya dikasihkan. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau pada Ramadan itu infaknya Nabi lebih sering dibanding dengan angin yang mengalir. Dia sangat-sangat sering dalam apa? Berinfak. Tapi kita berusaha untuk sekemampuan kita masing-masing. A'udzubika min syarri ma sona'tu, aku minta lindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Yang namanya manusia itu digoda oleh setan, sehingga kadang-kadang punya angan-angan yang buruk, punya persepsi yang buruk. Ya, contoh Pak, kalau ada orang yang sedang jalan-jalan, kemudian dia menemukan dompet yang isinya uang dan ada KTP-nya, alamatnya jelas. Kira-kira kebanyakan itu dikembalikan atau tidak, Pak?
tanggal 20 punjul 5 ra didit Pak nemu dompet. Alhamdulillah. Maksudnya pripun? Alhamdulillah. Gitu. Rumangsa dadi rezekine. Gitu. Itu kadang-kadang godaan setan. Atau ada orang yang tetangganya kemarin beli kulkas, hari ini beli gelang-gelang emas, terus kadang-kadang terus timbul napa Bu? Wong kok senengane pamer. Gitu. Ada khasat namanya godaan setan. Lah kita minta lindungan dari perbuatan yang buruk kita, atau mungkin ketika kita dikasih nikmat juga begitu. Kalau pas dikasih nikmat banyak timbul namanya kesombongan. Kalau pas dikit kemudian timbul namanya iri hati. Itu adalah berbagai keburukan yang sering kita lakukan. Kita minta lindungan Allah Ta'ala. Kemudian Abu ulaka binikmatika, aku mengakui bagimu dengan nikmat-nikmatmu kepadaku. Ya, jadi kita berusaha untuk mengakui nikmat-nikmat Allah Ta'ala, utamanya nikmat-nikmat yang sering kita lupakan. Contohnya apa? Contohnya kesehatan. Dalam sebuah sabdanya Nabi bersabda, nikmatani magbutani katsirun minan nas asyatu wal faruq. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan. Kita Bapak Ibu, kira-kira Pak Bunge, selama hidup kita itu sehatnya dan sakitnya banyak mananya? Banyak sehatnya, tapi kadang-kadang kita merasa sakit terus. Gitu. Nabi Ayub itu ketika sakit 18 tahun, istrinya bilang, "Jeng Nabi Ayub, mbok engkau tuh minta kepada untuk bisa jadi sembuh." Terus Ayub berkata, "Saya malu kepada Allah Ta'ala." Lah kenapa? Karena sehatku itu masih lebih panjang dibanding dengan sakitku. Nah, kok minta sembuh berarti aku nggak sabar. Ya, padahal sakitnya 18 tahun Bapak Ibu. Itu kita sakit 3 hari sudah rumangsa 3 tahun. Gitu. Terus wa abu laka bidzambi, dan aku mengakui padamu dengan dosa-dosaku. Ya. Orang berbuat dosa itu jarang yang mengakui, apalagi yang sudah sering, Pak. Nah, kita juga begitu. Kalau bisa kita belajar untuk mengakui dosa-dosa kita. Meskipun kadang-kadang ya dosa-dosa yang kecil. Contoh Pak, contoh gini, bab masalah dolim. Dolim itu perbuatan yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan namanya kerugian. Contohnya dolimnya bapak kepada anaknya, ya. Anaknya dibiarkan tidak didik dengan agama, namanya dolim. Kenapa? Karena tugasnya bapak ibu adalah untuk ngajari anaknya dengan Islam ini. Ya, makanya monggo kita semuanya harus belajar untuk iktiraf, mengakui dosa-dosa kita. Lah kalau kita mampu dan mau mengakui dosa, insya Allah akan mudah untuk minta ampun. Faghfirli, maka ampunilah aku. Tetapi kalau orang itu belum mau mengakui dosanya, ya mereka tidak akan minta ampun. Ya. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sungguhnya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Jadi kita yakinnya hanya Allah yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh Bung, seandainya kita butuh dengan seseorang Bung, kemudian kita biasanya maturnya dengan ngerpek-ngerpek, dengan merendahkan hati kita,
Dok 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 dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk. Oh ya Pak. Ada apa Pak? Mau sowan. Oh ya silakan duduk. Ya dah. Ada kepentingan apa? Ada yang bisa saya bantu? Oh ya Pak. Sowan saya sini yang pertama silaturahmi. Semoga dengan salam ini kita semuanya ditambahi rezeki kita. Amin. Nah. Semoga Bapak diberikan ketenangan, tambah iman, tambah takwa, warga sakinah warahmah. Oh ya Pak, amin, alhamdulillah, matur nuwun doanya. Yang ketiga mau matur Pak, datang saya ke sini mau pinjam uang. Gitu. Kenapa? Karena hanya penjenengan yang saya pandang bisa memberikan pinjaman kepada saya. Loh, kenapa begitu? Karena agak banyak Pak. Saya mau pinjam 100 juta. Oh, ya makanya kita juga begitu. Yang dapat mampu mengampuni dosa kita hanya Allah. Maka kita hanya datang kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, karena kalau kita datang kepada yang tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian maka Allah akan memberikan berbagai macam pertolongan-pertolongan dan kita akan selalu diampun oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Apalagi yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita orang yang hidup di akhir zaman yang dosa-dosanya lebih banyak dibanding orang-orang yang dulu. Kenapa? Karena di akhir zaman itu nanti berbagai macam kalau sudah ada, bahkan bervariasi, tinggal pilih banyak sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kemaksiatan. Makanya mari kita semuanya berusaha untuk banyak-banyak beristighfar, kemudian dilazimi dalam kehidupan kita. Semoga dengan istighfar kita dan ibadah yang lainnya Allah berkenan satu menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, melancarkan dan memberkahi rezeki kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah warahmah, menjadikan keturunan kita menjadi anak cucu yang saleh-salehah, dan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga Ta'ala yang paling tinggi. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.